Skuad besutan Sintayong itu menang meyakinkan 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pada laga ini dengan memborong 2 gol kemenangan tim Merah Putih pada menit ke-32 dan 57. Kemenangan ini membuat Indonesia memperbesar peluang untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Dengan hasil ini membuat timnas Indonesia sukses naik ke posisi ketiga dan menjadi ancaman serius bagi tim-tim unggulan lainnya seperti Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Seperti inilah komentar fans Jepang. Saya juga berpikir bahwa Tiongkok akan mendapatkan keuntungan, tetapi jika Jepang memutuskan pada pertandingan ke-8, saya pikir mereka akan memainkan tim U18 atau semacamnya pada game ke-9 dan ke-10. Setidaknya tidak ada klub luar negeri yang akan diundang. Jika itu terjadi, besar kemungkinan Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Jika Anda berpikir tentang bagaimana kekalahan dari pemain peringkat 130 dan kehilangan poin akan mempengaruhi distribusi pot, saya rasa tidak ada pilihan untuk tidak mengundang tim luar negeri. Mereka menjadi sedikit rendah hati sejak pertandingan melawan Jepang. Tapi kemenangan pertama dengan clean sheet melawan Arab Saudi sungguh mengagumkan. Tidak. Dua tim di suatu tempat harus segera keluar. Jika lolos ke babak playoff bergantung pada hasil atau selisih gol, di babak 10 dan final, meski Jepang berusaha bermain aman, Indonesia akan berada dalam mode putus asa. Ini menakjubkan, King Indo, saya berharap mereka tampil spektakuler di laga tandang terakhir melawan Jepang. Saya pikir semua orang akan lebih positif jika mereka tidak mengacaukan sistem kereta berkecepatan tinggi. Semua orang di Indonesia akan baik bagi Asia jika Asia Timur, Barat, Tengah, dan Tenggara seimbang dan kuat. Nampaknya Jepang akan punya aspek test match yang kuat di 2 laga terakhir kualifikasi, sehingga Indonesia dan pemain terakhir yang tersisa mungkin punya sedikit keunggulan. Jika Jepang memenangkan laga melawan Bahrain Maret mendatang, dijamin finish di posisi kedua, sisanya adalah Saudi, Australia, dan Indonesia. Jika Jepang bermain sebagai tim cadangan seperti yang dikatakan Moriyasu, menurut saya akan cukup seru. Saya menantikan apakah Indonesia akan memenangkan kejuaraan Asia Tenggara pada bulan Desember. Menurut saya tidak apa-apa mencetak poin melawan Indonesia sehingga Cina tidak bisa ikut Piala Dunia. Sungguh tidak menyenangkan bermain melawan orang-orang dari Tokua. Australia dan Bahrain bermain imbang sehingga bisa melewati Indonesia di peringkat kedua dan lolos ke Piala Dunia. Saya mulai melihat tempat di 100 teratas juga, pelatih Sintayong dipecat. Dukungan Indonesia membuat Anda menyadari perbedaan level antara Jepang dan saat berikutnya Anda merasakan tembok dunia itu rendah, bukan? Mulai sekarang saya akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Indonesia. Saya tidak akan pernah mendukung Tiongkok lagi, Bahrain jauh lebih baik dari Tiongkok. Sisa pertandingan Cina harus kalah di semua pertandingan. Omong kosong Indonesia itu lucu, tapi omong kosong Tiongkok tidak menyenangkan. Jadi saya ingin mereka menghancurkannya di pertandingan kandang. Tidak, itu pasti kelas F Belanda bukan? Namun, fakta bahwa ia masih berfungsi menunjukkan betapa rendah levelnya di Asia. Namun itulah mengapa orang Jepang memujinya karena telah melakukan yang terbaik untuk kelas F. Hah? Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda bicarakan. Pertama-tama memang benar bahwa kami adalah tim F. Selain itu, dalam pertandingan melawan Arab Saudi, mereka menang dalam situasi di mana mereka seharusnya tidak kalah, jadi saya memuji mereka atas fakta itu saja. Itu bukan kemunafikan atau apa kan? Apakah kamu menyuruhku untuk menerima segalanya dan memuji segalanya? Mereka bahkan tidak melakukan itu pada timnas Jepang.